Kita kembali lagi di Fenomania Hits, membahas soal dangdut. Seperti biasa, Fenomania Hits juga memberikan tips bagaimana cara-cara menjadi seorang dangdut star atau dangduters ya kan. Yang jelas sih kalau menurut saya kan orang awam ya, luar dangdut. Kalau saya sih ngeliatnya yang jelas harus punya ciri khas vokal, harus bisa cengkoknya. Itu paling susah cengkok dangdut itu. Mungkin orang ada yang bisa nyanyi, tapi nggak semua orang bisa nyanyi dangdut. Karena jujur aja menurut saya ya, genre musik yang paling susah dinyanyikan itu adalah dangdut. Jangan meremehkan penyanyi dangdut. Dangdut itu susah cengkoknya. Misalnya apa ya? Ya gitunya lah, saya nggak bisa, tapi salut lah pada bisa. Tuh, terus jangan lupa goyang, karena dangdut itu identik sama goyang. Bukan goyang yang seronok, tapi yang penting tuh ada asik. Itu harus ada, hentakannya itu harus ada gitu. Saya pengen banget tuh belajarnya joget-jogetnya. Dan yang jelas outfit. Penting itu. Contohnya ini kan banyak orang mengimitasi dandanan dari Bang Haji Rhoma Irama. Itu kan berarti ciri khas banget ya kan outfitnya. Ini saya sebenarnya tadinya pengen jadi Rhoma Irama, cuman kok kancingnya kayak baju-baju winter gini ya, winter sonata. Bukan sih, ini bukan winter sonata. Mungkin kalau bajunya gini jadinya winter sonata. Coba kita lihat dulu. Beberapa tahun terakhir ini, dunia entertain Indonesia disesaki oleh artis dangdut pendatang baru. Mereka muncul dari casting ajang pemilihan bakat sampai yang benar-benar memiliki bakat sejak kecil. Sederat artis baru itu tentunya telah memenuhi kriteria sebagai penyanyi dangdut profesional. Nah, jika Anda ingin menjadi seperti mereka, berikut tips menarik agar kamu bisa menjadi penyanyi dangdut. Zaman sekarang menjadi artis dangdut memang menjadi pilihan profesi yang sangat menggiurkan. Ada yang menempuhnya dengan cara instan dan semi-instan. Namun jika kita perhatikan beberapa penyanyi dangdut era 70-an sampai 80-an, rata-rata mereka merintis dari bawah. Nah, jika Anda ingin menjadi penyanyi dangdut yang merintis dari bawah, kenalilah diri kita kenapa harus mencintai musik dangdut. Dan jadikanlah musik dangdut sebagai bagian hidup. Menjadi seorang penyanyi bukanlah hal yang mudah loh, apalagi menjadi seorang penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut mempunyai suara yang khas dan mempunyai cengkok yang belum tentu semua orang bisa. Namun dengan Anda berlatih vokal dan sering-sering mendengarkan suara musik dangdut, tentu akan memudahkan Anda untuk belajar mendalaminya. Menjadi penyanyi dangdut tidak cukup saja dengan suara merdu saja, tapi juga harus kreatif dan inovatif. Ya, jadikanlah penyanyi dangdut yang memiliki kreativitas tinggi dan inovatif. Jika dangdut identik dengan goyangan, maka buatlah tarian atau goyangan dangdut yang sopan, tetapi mudah diingat oleh masyarakat. Kalau kamu mau menjadi seorang penyanyi dangdut, tentu kamu harus punya nama panggung dong. Dilihat dari tren sekarang, memilih nama buat penyanyi dangdut tidak lagi menjadi sulit. Goyangan dangdut terkenal lainnya ialah goyang patah-patah. Goyang patah-patah ini dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Anissa Bahar. Nama Bahar memang identik dengan musik dangdut tanah air. Lantaran bukan hanya Anissa saja yang berkecimpung, namun anggota keluarga lainnya juga eksis di dunia industri musik ini. Nah, bicara soal goyangannya, goyang patah-patah ini sama halnya goyangan dangdut yang lain, yaitu mengandalkan goyangan bokong seksi. Yang membedakan hanya cara menggoyangkannya saja, di mana pada goyang patah-patah, bokong diputar-putar secara patah dengan irama yang lambat searah jarum jam. Meskipun terdengar mudah, tapi sebetulnya gerakan ini cukup sulit ditiru oleh pemirsa loh. Dan tidak setiap orang bisa melakukannya. Tidak percaya? Coba saja sendiri. Goyang patah-patah dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Anissa Bahar. Nama Bahar memang identik dengan musik dangdut tanah air. Lantaran bukan hanya Anissa Bahar saja yang berkecimpung, namun anggota keluarga lainnya juga eksis di dunia industri musik ini. Nah, kini Anissa Bahar akan berbagi tips untuk menjadi penyanyi dangdut yang hits. Yang pastinya mental, terus udah gitu juga suara mesti bagus. Ya kalau aku sih pengennya bukan cuma suara bagus, tapi dia juga punya
punya sesuatu yang menarik, misalnya wajah yang cantik atau ganteng atau menarik lah gitu. Nggak ganteng, yang penting dia punya apa ya daya tarik tersendiri gitu. Dulu juga aku buat sendiri kok. Aku buat sendiri album dan kebetulan aku promosiin sendiri waktu itu Ratu Goyang dan Meledak gitu loh. Menurut saya dangdut itu harus jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Iyalah, makanya dengan tips-tips tadi mudah-mudahan pemirsa punya minat, jadi tertarik untuk belajar bagaimana cara menjadi dangduters. Iya dong, masa kita mau dengerin musik-musik dari luar tapi nggak mau melestarikan musik dangdut? Keren loh, iya kan? Penting. Tapi kalau mau lihat yang penting-penting lagi harus besok pemirsa. Saat ini soalnya udah 30 menit saya menemani pemirsa di Fenomania Hits. Jangan sedih, nonton terus. Ada hari Senin sampai Jumat jam 9.30 pagi di Antv. Dan juga selain kita memberikan tips tentang bagaimana cara menjadi dangduters, kita juga memberikan hadiah pulsa buat pemirsa. Jadi gampang sekali, kita cukup berfoto bersama. Hari ini temanya dangdut ya. Jadi siapkan semua alat-alat yang berhubungan dengan dangdut. Kita berfoto lewat layar kaca. Lalu fotonya nanti ditweet ke @fenomaniahits_. Yang tergokil, paling ngehits, nanti menjadi pemenangnya. Tiap hari ada masing-masing satu pemenang. Jadi seminggu kita punya 5 pemenang. Yang nantinya dapat pulsa senilai Rp100.000. Mau kan? Masa pulsa Rp100.000 nggak mau, cuma foto doang? Oke, kita foto ya. Temanya dangdut. Sudah siap? 1, 2, 3. Dangdut. Sip. Bagus. Sudah cukup. Ditunggu fotonya. Saya Jasa Herman, seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga. Loh kok salam olahraga? Salam dangdut.